dan wali ini diartikan orang-orang yang memiliki kecintaan atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di dalam ayat tadi yang dibacakan, wali itu adalah apa tadi? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, para walinya Allah itu yang tidak takut bagi mereka. Tidak ada ketakutan bagi mereka. Artinya tidak ada ketakutan bagi mereka untuk di masa depan, untuk hari kiamat dan seterusnya. Ya, mereka tidak takut nantinya di hari kiamat. Tidak takut hisab, tidak takut as-sirat, tidak takut mizan, timbangan amal, semua tidak takut nanti di hari kiamat. Kemudian walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Bersedih di dalam kehidupan dunianya. Tidak ada kesedihan bagi mereka. Ya, senang, bahagia di dunia. Ya, siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Iman dan takwa. Ya, jadi orang wali itu beriman dan bertakwa. Ya, jadi kalau ada orang sholatnya masih bolong-bolong, jangan dianggap wali. Ada ceritanya. Ya, orang wali itu beriman bertakwa. Ya, beriman bertakwa. Artinya yang paling bertakwa di antara kita itu yang wali. Gitu ya. Mereka orang-orang ahli takwa. Ya. Ahli takwa itu tidak melakukan kemaksiatan. Ya, itu wali. Tidak ada bermaksiat. Tidak melakukan hal-hal yang haram, itu wali. Ya. Kalau tidak seperti itu, apa namanya? Waluh katanya. Ya, jadi apa namanya? Itu para aulia Allah memiliki karomah. Ya. Sedangkan kalau para nabi memiliki mukjizat. Kan kadang-kadang orang sekarang kan bilang manusia dibilang mukjizat. Ya, saya dapat mukjizat. Mukjizat itu khusus untuk nabi gitu ya. Khusus untuk nabi. Tapi kalau orang mukmin itu namanya karomah. Sedangkan orang kafir kalau sesuai dengan tujuannya, sesuai artinya jadi baik buat dia, itu namanya ihana. Apa? Istidraj, namanya istidraj. Kalau tidak sesuai namanya ihana. Ya, ihana itu merendahkan gitu ya. Ihana, menghinakan. Jadi apa namanya? Apa dikatakan dalam ayat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, orang-orang kafir itu pun punya perkara yang luar biasa, di luar kebiasaan. Kalau bagi wali itu karomat, orang kafir namanya istidraj. Ya, memang diberi oleh Allah. Ya. Setan iblis saja diberi. Mereka minta dikasih oleh Allah. Ya. Setan itu kan minta apa namanya? Panjang umur sampai hari kiamat. Dikasih oleh Allah. Ya, apa kita bilang keramat. Setan itu keramat, tidak bisa mati-mati kan gitu. Karena mereka dikasih panjang umur, dikasih oleh Allah. Ya, yaitu apa namanya? Istidraj. Ya, memang Allah berikan. Ya, pemberian dari Allah. Ya, bukan karena ketakwaan mereka, tidak sama sekali. Ya, kalau tidak sesuai namanya apa tadi? Ihana. Ya, ada kan yang muncul ketika Nabi Muhammad SAW, sebelum Nabi sudah muncul ya, Nabi palsu. Ya, Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian ada yang perempuan itu apa namanya? Lupa nah. Perempuan juga ngaku jadi nabi. Ya. Musailamah al-Kadzdzab mengaku menjadi nabi. Ya. Kemudian orang-orang itu mengatakan, wahai Musailamah, jika engkau benar nabi itu Nabi Muhammad dulu itu beliau meludah di sebuah sumur yang kering, beliau ludahi, keluar airnya sampai tumpah-tumpah. Ya, ini sumur kami lagi kurang airnya, bukan kering, kurang airnya. Ya, maka engkau ludahi seperti halnya Nabi Muhammad. Ya, diludahi sama Musailamah, tambah habis airnya. Itu ihana. Ya. Kemudian mereka juga mengatakan, kaumnya dibilang, wahai Musailamah,
Dulu Nabi Muhammad pernah melewati sekelompok anak kecil. Kemudian di antara mereka itu ada yang rambutnya itu jarang-jarang. Kemudian Nabi lewat situ, dipegang kepalanya. Kemudian anak tersebut yang dipegang kepalanya akhirnya menjadi lebat rambutnya. Dan sampai tua tidak pernah beruban. Ya, kena usap oleh Nabi. Ya, ini dibilang anak kami ini ada yang agak botak rambutnya. Engkau usap, diusap tambah gundul. Ya, ihana. Ya, ini Musailamah mengaku nabi gitu ya, ngaku nabi dia. Baik, itu adalah ihana. Sedangkan para wali Allah adalah karomah. Dan karomah itu biasanya timbul di tangannya seorang wali itu bukan dengan kehendaknya. Artinya mereka tidak mau. Ya, para wali Allah itu tidak mau menampakkan karomahnya. Ya, karomah yang tertinggi bagi mereka itu adalah bisa lezat bermunajat dengan Allah, bisa sendirian dengan Allah, berduaan saja dengan Allah, merasakan makrifat, hakikat. Itu yang mereka yang mereka mau, yang mereka senangi. Ya, daripada karomah itu lebih daripada karomah seluruhnya. Gitu ya. Jadi kebanyakan para wali itu tidak mau menampakkan karomahnya. Ya, mereka simpan. Bahkan dikatakan bahwasanya para wali yang memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan yang hebat itu adalah yang bisa menyimpan karomahnya. Tidak sembarang ditunjukkan. Jadi kalau memang muncul karomah dari mereka, yaitu terpaksa mereka. Memang Allah munculkan, memang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti halnya dengan Nabi Muhammad, mukjizat beliau bukan beliau yang minta. Ya, tapi memang kadang-kadang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam definisinya mukjizat itu kan inda tahaddil kuffar. Ketika ada perlawanan dari orang-orang kafir, maka muncullah mukjizat tersebut. Ya, supaya mereka tunduk, supaya mereka beriman. Ya, tapi kalau ketika tidak ada apa-apa, tidak ada mukjizat gitu ya. Ketika ada satu kejadian yang ya mengharuskan ada satu perkara yang luar biasa, muncullah mukjizat. Diberi Allah mukjizat sebagai tanda kebenaran bahwasanya dia adalah seorang nabi. Ya. Begitu juga para aulia Allah, ya. Itu mungkin ketika ada permusuhan, maka ada perlawanan kepada dia gitu ya. Maka muncullah karomah karomah yang luar biasa tersebut. Ya, agar ya orang-orang itu tunduk, taat, dan mengetahui kedudukannya wali ini. Ya. Bahkan para aulia itu mengatakan bahwasanya yang keluar keramatnya itu bagaikan wanita, itu seperti perempuan ketika mengalami masa haid. Gitu ya, perempuan ketika mengalami masa haid itu kan tidak sempurna. Artinya tidak bisa sholat, tidak boleh puasa, kan begitu. Begitu juga wali-wali yang muncul karomah dari dia, itu seperti perempuan yang haid. Artinya tidak sempurna. Tapi kesempurnaan bagi mereka adalah menutup, ditutup itu semuanya, ditutupi. Ya, mereka itu kan tidak ingin keadaannya atau kedudukannya itu diketahui oleh orang. Karena kalau diketahui oleh orang, dia punya kedudukan, punya magom, punya ketinggian derajat di sisi Allah. Ya, kalau dia sampai tampakkan itu orang-orang tahu, sibuk sudah dia. Sibuk Sibuk nerima tamu. Nanti orang datang terus menerus. Ya, kemudian datangnya orang-orang mintanya apa? Minta uang, minta harta, kan gitu. Ada yang minta nanti doakan saya wali Allah, doakan toko saya, doakan usaha saya, kan gitu mintanya. Atau musyawarah, apa pekerjaan buat saya yang paling bagus. Nah, itu mintanya kita ke wali kan seperti itu. Sedangkan mereka tidak senang dunia.
Ya, para wali Allah itu tidak ada yang senang dunia, mereka benci terhadap dunia. Ya, jadi kalau mereka buka karomah seperti itu, ya itu akhirnya sibuk dengan manusia, sibuk dengan urusan manusia, terima tamu, dia tidak bisa apa istilahnya itu berkholwat gitu ya, tidak bisa menyendiri kholwah dengan Allah Subhanahu wa taala.